Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Santika Febriati sedikitnya akan menjelaskan tentang peran agama dan penyuluh agama terkait kemodernan atau globalisasi. Kehadiran penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat sangat dinantikan eksistensinya. Penyuluh agama hendaknya dapat menjadi barometer bagi pengalaman agama Islam, di mana agama yang mempunyai nilai-nilai universal dapat diapresiasikan oleh para penyuluh agama. Karena itu, seorang penyuluh di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan figur yang ditokohkan, pemuka agama, tempat untuk bertanya, begitu pula dengan adanya aliran keagamaan. Hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana, akan tetapi hendaknya dikembalikan setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan keberadaan penyuluh agama di agama Islam di era globalisasi ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI. Penyuluh agama ialah proses yang menjadi salah satu tumpuan dalam perkembangan penyebaran agama, baik itu penyuluh agama fungsional maupun honorer atau bahkan sukarelawan. Penyuluh agama memiliki andil yang penting dalam membangun kehidupan beragama, bermasyarakat, serta bernegara. Problematika atau masalah yang dihadapi oleh anggota penyuluh agama Islam semakin hari semakin beragam dan kompleks. Para anggota penyuluh agama Islam dihadapkan dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat dan juga pada kehidupan secara global. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat, pola pikir serta tingkah laku masyarakat mengalami pertumbuhan atau kemajuan yang amat signifikan. Misalnya dalam belajar agama Islam, sekarang ini belajar agama tidak lagi menjadi otoritas seorang ulama, di mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai cara orang bisa belajar agama Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu usaha atau proses penyebaran dan pemerataan tentang ajaran agama Islam, pandangan hidup dan tujuan hidup manusia sesuai ajaran Islam, dengan metode tertentu untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Berikut ini problematika dakwah dari tahun ke tahun sangat beragam. Setiap tahunnya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Problematika yang dimaksud di sini ialah segala sesuatu hambatan yang mengganggu keberhasilan proses dakwah. Problematika yang banyak dihadapi saat ini ialah tantangan dakwah yang semakin hari semakin hebat, baik problematika yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan dakwah di masyarakat, seperti yang pertama, problematika kualitas pemahaman dai yang lahir dari hasil interaksi antara unsur dai dan pesan. Yang kedua, problematika citra dai dan respon mad'u yang efisiensinya yang lahir dari interaksi antara dai dan mad'u. Yang ketiga, problematika efektivitas serta efisiensi yang lahir dari interaksi antara dai, metode, dan media dakwah. Yang keempat, problematika intensifikasi perubahan mad'u dan pesan dakwah. Serta yang kelima, problematika keterampilan penggunaan teknologi dakwah yang lahir dari hasil interaksi antara dai dan media dakwah. Sebagai organisasi global, agama tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh globalisasi. Globalisasi itu sendiri adalah sebuah proses mengglobal yang terus berlangsung, yakni dunia yang semakin lama semakin menjadi satu. Ada 3 ciri dasar dari globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan pesat teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Perkembangan ini memicu banyak perubahan di dalam hidup manusia. Ia didorong oleh nafsu kapitalisme global untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dan membuat seluruh dunia tergantung pada keberadaannya. Di abad 21 ini, kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa internet ataupun jaringan telepon seluler yang memadai. Hal ini mendorong ciri kedua globalisasi, yakni penempatan ruang dan waktu. Ruang kini menjadi begitu kecil, teknologi transportasi yang murah dan aman membuat jarak tidak lagi menjadi berarti. Sebelumnya, orang perlu menempuh jarak ratusan ribu kilometer dengan waktu beberapa bulan untuk pergi dari Indonesia ke Eropa. Kini, jarak yang sama dapat ditempuh kurang dari sehari berkat kemajuan teknologi pesawat terbang.
Yang ketiga, globalisasi juga membawa perubahan yang begitu cepat bagi kehidupan manusia. Terjadi perjumpaan yang intens dari berbagai peradaban membawa perubahan yang amat besar bagi masing-masing peradaban itu sendiri. Identitas pun mengalami perubahan besar dalam waktu yang cepat. Tradisi dan nilai-nilai yang sebelumnya begitu aman dan nyaman dipegang, kini mulai dikikis oleh gelombang perubahan besar. Agama dan globalisasi. Di era globalisasi ini, agama masih memiliki peranan besar di dalam peradaban manusia. Ini terjadi setelah di era modern lalu. Agama disingkirkan dari peradaban manusia karena dianggap memperbodoh dan mempermiskin. Kembalinya agama-agama di panggung politik dunia merupakan sebuah tanda bahwa akal budi dan peradaban modern tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Agama dengan pengalaman akan kesatuan dan tata nilai yang ditawarkan bisa memberikan secercah kepastian di tengah hidup yang terus berubah ini. Dua hal yang patut menjadi perhatian di sini. Yang pertama, agama sudah sejak awalnya mewarnai peradaban manusia dengan keberagaman. Dan yang kedua, yang ada tidak hanya keberagaman antar agama, tetapi keberagaman di dalam agama itu sendiri. Globalisasi menyediakan dua kemungkinan bagi agama. Yang pertama adalah peluang untuk berkembang secara global, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang ada. Kedua adalah krisis identitas. Globalisasi mengancam nilai-nilai yang dulu begitu kuat mengikat begitu banyak komunitas. Di hadapan arus informasi dari internet dan industri komunikasi lainnya, nilai-nilai lama dipertanyakan dan nilai-nilai baru bermunculan. Agama dan modernisasi harus saling berhubungan sehingga manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Agama hendaknya dipahami dan sekaligus dibangun di atas komitmen kebersamaan yang dititik beratkan kepada nilai-nilai spiritualitas dan aktualitas. Maksudnya di sini bukan sekedar bagaimana menampilkan. Agama harus bisa menjawab tantangan-tantangan global yang ada pada era modernisasi seperti sekarang ini, agar masyarakat tidak lebih jauh tersesat menghadapi perkembangan budaya, hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau disebut juga dengan iptek. Agama juga harus mengandung kebenaran agar masyarakat percaya pendapat pengaplikasikan ke dalam perbuatannya sehari-hari. Sains dan teknologi adalah hasil daya akal manusia dan sekaligus menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Namun, jika manusia tidak mengimbanginya dengan ilmu agama ataupun tenggelam di dalamnya, berarti eksistensinya sebagai manusia bisa hilang. Itulah beberapa penjelasan mengenai peran agama dan penyuluh agama terkait kemodernan atau globalisasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.